Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke, nah bagaimana nih kabarnya saudari Zahra hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Nah, pada hari ini, saya ingin melanjutkan wawancara yang telah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Saya juga ingin meminta izin kembali untuk merekam suara saudari Zahra, apakah boleh? Boleh. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudari Zahra. Apakah benar saudari Zahra ini merasa mengalami quarter life crisis semenjak menduduki bangku SMA? Karena bingung mau kemana, masa depannya nanti kayak gimana, dan mau jadi apa nanti di masa depannya. Apakah benar? Iya, lebih tepatnya sih waktu mau lulus SMA ya, kelas 3 SMA, itu baru mulai ngerasa bingung mau kemana gitu. Oke, baik. Nah, apakah benar saudari Zahra ini saat berada di fase quarter life crisis, hampir setiap hari merasa cemas karena banyak tekanan yang dialami? Iya, hampir. Tapi itu pun pasti selalu ada faktornya yang bikin cemas sih. Baik. Nah, apakah benar pada saat saudari Zahra ini berada di posisi tersebut, saudari merasa pusing, overthinking, dan khawatir terkait masa depannya, juga khawatir belum bisa membanggakan orang tua? Apakah benar? Iya, sama ada perasaan takut sih, gitu. Oke, berarti saudari Zahra merasa takut juga ya ketika berada di posisi tersebut. Lalu, apakah benar saudari Zahra ini belum berada di saat ini belum berada di jurusan yang tepat karena jurusan yang saat ini bukan jurusan keinginannya? Malahan, impian saudari Zahra ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan jurusannya sekarang. Dan saudari Zahra juga apakah benar merasa kurang cocok sama jurusannya saat ini? Iya, benar. Lalu apakah benar saudari Zahra ini ketika mengalami kecemasan merasa bahwa kecemasannya ini mengganggu kehidupannya karena tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan juga tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik? Iya. Lalu apakah benar yang dilakukan oleh saudari Zahra ini ketika untuk mengatasi kecemasannya yaitu dengan menenangkan pikirannya terlebih dahulu, terus berpositif thinking, lalu berikutnya karena di media sosialnya itu biasa melihat teman-temannya, teman di jurusannya itu, jadi saudari Zara ini merasa iri, lalu membuat akun Instagram baru. Dan juga saudari Zara ini tidak ingin melihat kehidupan orang lain di Instagram karena salah satu faktor yang membuatnya merasa KLC. Iya, lebih ke menghindari ini sih, mengurangi penggunaan media sosial. Oke, baik. Lalu apakah benar saudari Zahra ini sering ragu-ragu saat mengambil keputusan?
saat ingin mengambil keputusan. Iya, betul. Lalu apakah benar saudari Zahra ini ketika ingin mengambil keputusan suka takut keputusannya nanti malah dirugikan? Iya. Lalu apakah benar ketika saudari Zahra ini mengalami kebingungan, saudari Zahra pasrah dengan takdir yang Tuhan berikan? Iya. Apakah benar ketika saudari Zahra merasa tertekan, saudari ini sangat stres, dan stresnya ini membuat saudari Zahra ini mengurung dirinya, tidak ingin menemui siapapun, karena ketika menemui orang lain ingin menyalahkan orang tersebut. Juga ketika saudari Zahra ini berada di posisi tersebut, saudari tidak mood, tidak tahu ingin mengerjakan apa, menginginkan dunia berhenti saat itu. Dan saudari Zahra juga ini nangis karena merasa cemas saat itu. Karena juga merasa kasihan pada dirinya sendiri. Iya, betul. Lalu apakah benar ketika saudari Zahra ini mengalami stres, saudari ini mengolah stresnya dengan melakukan hobinya, melakukan hal-hal yang ia sukai, menonton kartun, dan beberapa mungkin tugasnya juga, pekerjaannya saat itu disisihkan dulu. Iya. Dan saudari Zahra juga ini ketika berada di posisi tersebut suka membaca buku, bahkan sekarang sering membeli buku improvement untuk menambah semangat hidupnya. Dan ketika saudari Zahra ini merasa sumpek di kamar, saudari jalan keluar sendiri. Lalu, apakah benar saudari Zahra ini merasa bahwa ekspektasi orang lain dapat menambah tekanan pada dirinya yang membuatnya semakin tertekan dan stres? Iya, betul. Lalu apakah benar saudari Zahra ini mendapat salah satu tekanan dari ibunya karena lebih sering berinteraksi bersama ibu dibanding ayahnya? Juga ditambah dengan saudari Zahra ini memiliki seorang kakak yang menurut saudari lebih cerdas dibanding dirinya. Sebenarnya kayak aneh sih, kayak lebih ngerasa dapat beban aja karena dulu-dulu itu sering dibandingkan sama kakakku gitu. Oke, baik. Lalu apakah benar saudari Zahra ini selalu merasa terjebak dalam situasi yang sulit? Contohnya pada waktu semester 1, saudari Zahra ini merasa sangat stres. Bahkan saat satu minggu pertama kuliah, saudari sudah tidak ingin melanjutkan studinya. Iya, betul sekali. Lalu apakah benar ketika saudari Zahra ini hampir selesai
mengurus semua surat-surat untuk memberhentikan studinya saat itu, saudari Zahra ini teringat kembali akan waktu yang ia buang. Juga memikirkan ketika memberhentikan studinya saat itu, mengulang lagi dari semester 1. Dan saudari Zahra juga ini merasa malu karena ada tekanan yang dibawa waktu SMA. Karena saat SMA, saudari Zahra ini mendapat peringkat 1 sejurusannya, yang membuatnya saudari Zahra ini terpikir ulang untuk berhenti studinya saat itu, memberhentikan studinya saat itu. Yang membuatnya merasa ragu, bingung, serta takut akan olokan-olokan dari orang lain. Iya betul, jadi itu ada tekanan prestasi. Oke, baik. Lalu apakah benar saudari Zahra ini merasa memiliki dukungan yang cukup dari orang sekitar? Iya betul. Lalu apakah benar ketika saudari Zahra ini merasa kehilangan harapan, yang dapat membangkitkan semangatnya kembali ialah dengan mengingat usaha-usaha yang telah diberikan orang tuanya? Iya betul. Oke, baik. Lalu apakah benar saudari Zahra ini merasa sampai saat ini itu emosinya tidak stabil? Dan juga saudari Zahra pernah ke dokter dan mengecek bahwa ternyata saudari Zahra ini mengalami gangguan hormon. Iya betul sekali. Lalu apakah benar perasaan emosi yang tidak stabil yang dialami oleh saudari Zahra ini disebabkan oleh tekanan dari perkuliahan yang sangat besar saat ini? Iya betul sekali. Lalu apakah benar yang dilakukan oleh saudari Zahra ketika mengalami merasa emosinya tidak stabil, yang dilakukan ialah menenangkan diri, tidur, biasanya juga menonton kartun, karena menurutnya saudari Zahra ini kartun tidak terlalu banyak menampilkan emosi. Iya betul. Lalu apakah benar emosi yang tidak stabil ini yang dirasakan oleh saudari Zahra mengganggu produktivitasnya sehari-hari? Iya betul. Nah, baik. Apakah benar saudari Zahra ini merasa sangat jengkel ketika ditipu oleh orang lain, yang menyebabkan saudari Zahra ini kehilangan kepercayaan terhadap orang lain? Iya betul. Lalu apakah benar saudari Zahra ini menerima semua umpan balik dan kritik? Malahan saudari Zahra ini lebih menyukai dikritik daripada dipuji dari orang lain. Iya. Lalu apakah benar cara saudari Zahra ini untuk menghindar dari terjebak dalam emosi yang negatifnya itu saat berinteraksi dengan orang lain itu dengan cara mengontrol dirinya, tidak menunjukkan emosi negatifnya tersebut, karena merasa bahwa ketika saudari Zahra ini menunjukkan emosi negatifnya, merasa bahwa nanti emosinya ini tertransfer ke orang lain juga. Iya. Lalu apakah benar saudari Zahra ini ketika melakukan kesalahan atau kegagalan dan mengatasi penyesalannya itu dengan memberikan afirmasi yang positif kepada dirinya sendiri? Iya betul. Oke, baik. Nah, itulah tadi wawancara yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum saya menutup sesi wawancara hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh saudari Zahra? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran, energi, dan semuanya yang saudari Zahra berikan
Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Sekian untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.